Bayangkan ribuan mesin pencari nafkah, mobil-mobil yang dulu mengkilap dan jadi simbol kesuksesan kota, kini tergeletak bisu di sebuah lahan luas di pinggiran Jakarta. Catnya memudar, kacanya pecah, dan lambang perusahaannya mulai terkikis karat. Ini bukan sekedar tempat parkir, ini adalah kuburan. Kuburan bagi ribuan impian ayah yang ingin menyekolahkan anaknya dan harapan keluarga yang hancur dalam semalam. Namun, yang lebih mengerikan bukan apa yang terjadi pada taksi-taksi ini, tapi apa yang sedang terjadi pada driver ojek online yang menjemput lo hari ini. Di balik aplikasi yang smooth dan layanan yang murah, ada sistem yang pelan-pelan sedang menguras darah dan air mata para pelakunya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan lihat sebuah tragedi kemanusiaan yang tersembunyi di balik layar smartphone kita. Kita akan bedah bagaimana disrupsi teknologi menciptakan pemenang yang sangat kaya, tapi juga menyisakan barisan korban yang terlupakan. Sebelum kita menelusuri lebih dalam ke sisi gelap industri ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dan like. Dukungan kalian membantu suara-suara kecil dari jalanan ini terdengar lebih luas. Mari kita masuk ke babak pertama. Euforia yang berujung jebakan. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 2015. Sebuah masa yang terasa seperti fajar baru bagi ekonomi kelas bawah di Indonesia. Di tahun itu, aspal jalanan mendadak berubah menjadi panggung sandiwara besar yang dipenuhi dengan jaket-jaket hijau mengkilap. Raksasa teknologi hadir membawa janji yang sangat sulit ditolak. Jadilah bos untuk dirimu sendiri. Narasi ini menyebar lebih cepat daripada virus, menjanjikan kebebasan finansial bagi siapa saja yang memiliki kendaraan bermotor dan sebuah smartphone di tangan mereka. Euforia ini meledak bukan tanpa alasan, melainkan karena didorong oleh tumpukan uang dari para investor global. Strategi bakar uang menciptakan sebuah realitas semu di mana semua orang merasa menang. Bayangkan, seorang pekerja pabrik atau satpam yang biasanya harus mengabdi sebulan penuh demi gaji 3 juta rupiah, tiba-tiba bisa membawa pulang 1 juta rupiah hanya dalam waktu 1 hari. Ini bukan sekedar pekerjaan tambahan, ini adalah demam emas digital yang mengubah jutaan orang menjadi pengusaha aspal dalam semalam. Di setiap sudut pangkalan dan warung kopi, cerita sukses para driver ojol menjadi legenda baru yang memabukkan. Ada cerita tentang driver yang mampu melunasi hutang bertahun-tahun hanya dalam hitungan bulan, atau mereka yang bisa menyekolahkan anak ke perguruan tinggi elit hanya dari hasil narik. Narasi kemakmuran instan ini sengaja dipelihara oleh perusahaan untuk menarik pasokan tenaga kerja yang tak terbatas. Semua orang percaya bahwa masa depan yang cerah kini ada di dalam genggaman layar sentuh mereka. Gelombang pengunduran diri massal pun tidak terhindarkan di berbagai sektor pekerjaan formal. Buruh, guru honorer, hingga manajer kantoran yang bosan dengan tekanan atasan berbondong-bondong melepas ragam lama mereka. Mereka tidak ragu untuk menggadaikan apapun yang mereka miliki demi modal awal. Surat tanah, emas simpanan istri, hingga pinjaman bank diambil tanpa pikir panjang untuk membeli motor atau mobil terbaru. Logikanya sederhana, dengan pendapatan setara gaji direktur, cicilan hanyalah urusan sepele yang pasti terbayar. Namun, di balik kegemerlapan itu, ada skema predator yang sangat dingin dan terukur. Perusahaan aplikasi tidak pernah benar-benar berniat untuk membagikan kekayaan selamanya kepada para mitra. Strategi subsidi besar-besaran ini hanyalah sebuah umpan untuk mematikan semua kompetitor konvensional dan mengunci pasar secara total. Mereka sedang membangun sebuah ekosistem di mana semua orang akan menjadi sangat tergantung pada aplikasi mereka, baik itu penumpang maupun para pencari nafkah di jalanan. Saat semua orang sudah merasa nyaman dan ratusan ribu orang sudah terjebak dalam cicilan kendaraan yang mencekik, sang raksasa mulai perlahan menarik talinya.
Satu persatu, bonus yang dulu menjadi daya tarik utama mulai dipangkas secara bertahap dan sunyi. Yang tadinya driver bisa mendapatkan bonus 200.000 hanya dengan belasan poin, kini harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan setengahnya. Harapan tentang kekayaan instan mulai retak, digantikan oleh kecemasan yang tumbuh setiap kali aplikasi memperbaharui aturan mainnya. Kebebasan yang dulu dijanjikan, kini mulai menampakkan wajah aslinya sebagai bentuk keterikatan yang baru. Driver yang sudah terlanjur mengambil hutang besar tidak lagi memiliki kemewahan untuk berhenti. Mereka terpaksa bekerja melampaui batas kewajahan manusia hanya untuk memastikan kendaraan mereka tidak ditarik oleh penagih hutang. Janji menjadi bos ternyata hanyalah strategi pemasaran untuk menutupi kenyataan bahwa mereka telah menjadi bagian dari mesin besar yang tidak pernah mereka miliki kontrolnya sedikit pun. Inilah awal tragedi yang kita saksikan hari ini di Channel 2.3. Masa-masa keemasan itu hanyalah fase awal dari sebuah eksperimen sosial berskala besar. Di saat para pendiri startup merayakan status unicorn mereka di ruangan ber-AC, jutaan orang di jalanan baru menyadari bahwa mereka adalah pion dalam permainan yang aturannya bisa berubah kapan saja. Euforia itu telah menguap, meninggalkan ribuan orang dalam jeratan sistem yang mereka bangun sendiri dengan penuh semangat dan harapan semu. Runtuhnya Raja Jalanan. Di saat keriuhan jaket hijau sedang merayakan kemenangan di setiap perempatan jalan, di sisi lain kota, sebuah kerajaan aspal yang sudah berdiri selama puluhan tahun sedang perlahan runtuh. Perusahaan-perusahaan taksi konvensional yang dulunya perkasa, tiba-tiba terlihat seperti raksasa tua yang lumpuh. Mereka yang dulu menguasai urat nadi transportasi kota mendadak kehilangan taringnya. Pangkalan-pangkalan taksi yang biasanya penuh dengan antrean penumpang kini berubah menjadi barisan kendaraan sepi yang hanya menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Kehancuran ini mencapai puncaknya pada fenomena kuburan taksi yang menjadi monumen bisu disrupsi teknologi. Di lahan-lahan kosong pinggiran kota, ribuan armada taksi dari berbagai bendera kini tergeletak begitu saja seperti bangkai paus yang terdampar. Mobil-mobil yang dulunya dirawat dengan penuh kebanggaan kini membusuk dalam diam. Kaca-kacanya pecah, ban-bannya tertimbun tanah, dan rumput liar mulai tumbuh menutupi bodi kendaraan yang dulunya merupakan simbol mobilitas kelas menengah Jakarta. Namun di balik tumpukan besi tua yang berkarat itu, ada tragedi kemanusiaan yang jauh lebih menyakitkan. Nasib para driver veteran. Bayangkan seorang pria seperti Pak Joko yang sudah mengabdikan separuh hidupnya lebih dari 25 tahun sebagai pengemudi taksi resmi. Baginya, seragam safari dan taksi birunya adalah kehormatan. Ia adalah saksi hidup perkembangan kota, penghafal setiap gang tikus tanpa butuh bantuan satelit. Namun, di usia senjanya, semua pengabdian dan keahlian itu mendadak dianggap tidak berharga oleh sebuah aplikasi di layar ponsel. Saat perusahaan taksi lama mulai gulung tikar satu persatu, Pak Joko dan ribuan rekannya dilepas begitu saja ke jalanan. Tanpa pesangon yang memadai, tanpa jaminan masa tua, mereka dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia tempat mereka tumbuh sudah tidak lagi mengenal mereka. Mereka adalah generasi yang dibuang oleh kemajuan zaman. Pilihan hidup mereka menyempit hingga ke titik terendah. Masuk ke rimba ojek online yang sangat asing bagi mereka atau tenggelam dalam kemiskinan di hari tua. Masuk ke dunia ojol bagi seorang veteran seperti Pak Joko adalah neraka tersendiri. Ia harus belajar menggunakan smartphone dengan jari-jari yang sudah kaku dan mata yang mulai kabur akibat katarak. Dunia barunya kini ditentukan oleh kecepatan menekan layar, bukan lagi keramahan atau pengetahuan jalan. Pak Joko seringkali harus menelan ludah saat melihat orderan muncul di layar dan hilang dalam sekejap karena kalah cepat dengan driver muda yang jarinya bergerak lincah secepat kilat. Di jalanan, martabat para veteran ini terus dikikis. Mereka yang dulu dihormati sebagai profesional, kini hanya dianggap sebagai titik di peta digital penumpang. Seringkali mereka dibentak oleh penumpang yang tidak sabar atau diberikan rating rendah hanya karena salah jalan sedikit akibat bingung membaca GPS. Algoritma tidak memberikan poin tambahan untuk rambut yang sudah memutih atau pengalaman puluhan tahun. Di dunia baru ini, jika lu lambat dan gagap teknologi, lu akan kelaparan. Tidak peduli seberapa jujur lu bekerja. Inilah sisi paling gelap dari sebuah kemajuan.
adanya generasi yang hilang. Kita sebagai penumpang mungkin merasa menang karena tarif taksi kini lebih kompetitif dan mudah dipesan. Tapi kita jarang memikirkan ribuan orang yang hidupnya hancur demi kenyamanan tersebut. Kuburan taksi itu bukan hanya berisi rongsokan mobil, tapi juga terkubur di dalamnya masa depan para ayah yang sudah terlalu tua untuk memulai kembali, namun terlalu miskin untuk sekedar beristirahat di rumah. Melalui channel 2.3, kita harus berani melihat bahwa setiap kemudahan yang kita nikmati hari ini memiliki biaya sosial yang sangat mahal. Raja jalanan itu kini telah turun tahta secara paksa, menjadi pejuang di kasta terendah dalam ekonomi digital yang tidak pernah mengenal kata kasihan. Tragedi Pak Joko adalah pengingat keras bahwa dalam perang teknologi, manusia seringkali hanya dianggap sebagai kerusakan sampingan atau collateral damage yang boleh dilupakan begitu saja setelah tenaganya habis diperas. Tipu daya kata mitra. Pernahkah lu berhenti sejenak dan berpikir, mengapa perusahaan raksasa ini begitu bersikeras menyebut driver mereka sebagai mitra dan bukan karyawan? Istilah ini bukan sekedar pilihan kata yang keren, melainkan sebuah benteng hukum yang didesain dengan sangat rapi untuk melenyapkan tanggung jawab perusahaan. Narasi yang dijual ke publik selalu sama, kebebasan. Lu adalah bos bagi diri lu sendiri, lu bebas bekerja kapan saja, dan lu adalah partner bisnis kami. Tapi, jika lu teliti lebih dalam, status kemitraan ini adalah sebuah kontrak perbudakan modern yang dibungkus dengan bahasa pemasaran yang manis. Dalam dunia hukum perburuhan, kata mitra adalah sebuah kunci ajaib yang membuat perusahaan bisa cuci tangan dari semua kewajiban dasar manusiawi. Karena statusnya bukan karyawan, driver ojol tidak berhak mendapatkan jaring aman sosial yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja di Indonesia. Tidak ada BPJS Kesehatan yang preminya dibayar perusahaan, tidak ada asuransi kecelakaan kerja yang memadai, dan jangan pernah bermimpi tentang tunjangan hari raya atau THR saat masa produktif mereka berakhir. Perusahaan menikmati keringat mereka, tapi menolak menanggung hidup mereka. Ironisnya, meski disebut mitra, kendali yang dimiliki driver atas pekerjaannya sendiri hampir nol besar. Lu disebut bos, tapi lu tidak punya kuasa untuk menentukan tarif per kilometer. Lu disebut partner, tapi lu dipaksa tunduk pada potongan komisi yang bisa naik kapan saja secara sepihak oleh perusahaan. Semua aturan main, mulai dari siapa yang berhak dapat orderan hingga sistem sanksi atau anyep, sepenuhnya diatur oleh algoritma yang terkunci rapat di server perusahaan. Ini bukan kemitraan, ini adalah hubungan atasan-bawahan di mana si bawahan tidak punya hak apa-apa. Sistem kemitraan ini juga memindahkan seluruh risiko modal ke pundak driver. Bayangkan, perusahaan ojol adalah perusahaan transportasi terbesar, tapi mereka tidak memiliki satupun armada motor atau mobil. Semua aset itu dibeli oleh driver dengan keringat dan hutang. Perusahaan hanya menyediakan aplikasi, sementara driver menanggung biaya bensin, ganti oli, servis mesin, hingga risiko jika kendaraan itu hilang atau hancur karena kecelakaan. Perusahaan mengambil persentase keuntungan dari setiap transaksi, tapi saat ban lu bocor atau mesin lu jebol, itu adalah masalah lu, bukan masalah mereka. Lebih jauh lagi, status mitra ini sengaja diciptakan untuk memecah kekuatan kolektif para pekerja. Karena mereka bukan buruh secara legal, mereka tidak punya posisi tawar untuk membentuk serikat pekerja yang kuat dan diakui negara. Setiap kali tarif diturunkan secara sepihak, para driver hanya bisa protes di jalanan tanpa ada perlindungan hukum yang pasti. Perusahaan cukup menjawab dengan kalimat normatif bahwa mereka terus berinovasi untuk kesejahteraan mitra. Padahal kenyataannya, pendapatan driver terus merosot setiap tahunnya, sementara biaya hidup terus meroket. Inilah bentuk manipulasi bahasa yang paling jahat di abad ke-21. Kata mitra telah berhasil menghapus batas antara jam kerja dan jam istirahat. Karena mereka merasa sebagai bos, banyak driver yang memaksakan diri bekerja 16 hingga 18 jam sehari tanpa perlindungan kesehatan sedikit pun. Mereka berlari mengejar bonus yang standarnya terus dinaikkan oleh algoritma. Perusahaan aplikasi tumbuh menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bukan karena inovasi teknologinya semata, tapi karena mereka berhasil mengeksploitasi jutaan orang tanpa harus memberikan jaminan sosial sepeser pun. Di channel 2.3, kita harus berani menyuarakan bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai selama status kemitraan ini hanya digunakan sebagai tameng untuk eksploitasi.
Driver ojol adalah nadi dari ekonomi kota. Mereka adalah orang-orang yang memastikan paket kita sampai dan kita bisa menembus kemacetan. Tapi mereka sendiri berdiri di luar pagar perlindungan negara. Mereka adalah buruh digital yang dipaksa percaya bahwa mereka adalah pengusaha, padahal mereka hanyalah pion yang bisa diganti kapan saja tanpa perlu alasan yang jelas. Kita tidak boleh terbuai dengan kemudahan aplikasi dan melupakan kenyataan pahit ini. Status mitra telah menjadi alat untuk memindahkan kekayaan dari jalanan ke kantong para investor, dengan meninggalkan jutaan orang tanpa kepastian masa depan. Saat lu memesan layanan lewat aplikasi hari ini, lu sebenarnya sedang berpartisipasi dalam sebuah sistem yang merayakan kemajuan teknologi di atas penderitaan para pekerjanya. Kita harus mulai bertanya, apakah kita ingin hidup di dunia yang memudahkan kita, tapi menghancurkan martabat orang-orang yang melayani kita? Penjara di atas roda. Mari kita bicara tentang Mas Andi, representasi dari ribuan driver yang terjebak dalam delusi kemakmuran kelas menengah semu. Beberapa tahun lalu, dengan penuh percaya diri, ia memutuskan untuk mengambil kredit mobil demi bergabung dengan layanan taksi online. Baginya, itu adalah langkah besar untuk menaikkan derajat keluarga, dari motor panas-panasan menjadi mobil ber-AC yang nyaman. Namun, di hari ia menandatangani kontrak kredit itu, ia sebenarnya baru saja menyerahkan kunci kebebasannya kepada lembaga pembiayaan dan algoritma perusahaan secara sukarela. Kini, mobil Avanza yang dulu dibanggakan itu bukan lagi menjadi aset, melainkan sebuah penjara bergerak setinggi 1,5 meter yang membelenggu hidupnya. Dengan cicilan bulanan yang mencapai 5 juta rupiah, ditambah biaya asuransi, pajak, dan perawatan rutin, Mas Andi tidak memiliki kemewahan untuk berhenti sejenak pun. Hidupnya kini dihitung berdasarkan putaran roda dan meteran bensin. Setiap detik ia berhenti adalah kerugian. Dan setiap kilometer yang ditempuh adalah upaya putus asa untuk mengejar ketertinggalan cicilan yang seolah tak pernah ada habisnya. Kebebasan yang dulu dijanjikan kini berubah menjadi jam kerja yang brutal dan di luar batas kewajaran manusia. Mas Andi seringkali tidak pulang ke rumahnya di pinggiran kota selama berhari-hari. Alasannya sederhana namun menyakitkan. Biaya bensin untuk perjalanan pulang pergi dianggap terlalu mahal dan waktu tempuhnya terlalu lama. Pulang ke rumah berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 1 atau 2 orderan tambahan yang sangat berarti untuk menutupi potongan komisi aplikasi yang makin hari makin mencekik lehernya. Sebagai gantinya, interior mobilnya kini berubah fungsi menjadi segalanya bagi Mas Andi. Kursi pengemudi yang sudah mulai sodek itu adalah tempat tidurnya, dashboardnya adalah meja makannya, dan bagasi belakangnya adalah lemari baju darurat. Ia tidur meringkuk di parkiran minimarket yang terang benderang atau di bawah kolong jembatan yang bising, hanya untuk sekedar memejamkan mata selama beberapa jam sebelum fajar menyapa. Ia adalah sosok tunawisma jenis baru, seseorang yang memiliki kendaraan roda 4 namun tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kebutuhan sanitasi Mas Andi pun bergantung sepenuhnya pada belas kasihan toilet SPBU. Ia mandi dengan terburu-buru di antara antrean driver lain, menggosok gigi di wastafel umum, dan kembali ke mobil dengan wajah yang dipaksakan terlihat segar demi mendapatkan rating bintang 5 dari penumpang. Kehidupannya telah direduksi menjadi sekadar fungsionalitas. Ia adalah komponen biologis dari mobilnya sendiri. Kedekatan emosional dengan keluarganya kini hanya tersambung melalui layar smartphone yang seringkali terputus sinyal di tengah hiruk-pikuk kota. Momen paling menyayat hati adalah saat Mas Andi melakukan video call dengan anaknya yang masih kecil. Ia harus menelan pahitnya kenyataan saat sang anak bertanya, "Kapan Bapak pulang untuk makan bareng?" Ia hanya bisa memberikan janji-janji palsu sambil menatap layar saldo aplikasinya yang masih jauh dari target harian. Air matanya seringkali jatuh di atas kemudi saat ia menyadari bahwa ia sedang mengorbankan masa kecil anaknya hanya untuk mempertahankan sebuah mobil yang nilainya terus menyusut, namun hutangnya tetap membumbung tinggi. Inilah sisi gelap dari gig ekonomi yang jarang diekspos dalam iklan-iklan startup yang estetik. Di balik kemudahan kita memesan kendaraan lewat satu sentuhan jari, ada manusia-manusia seperti Mas Andi yang sedang mengalami pengikisan martabat secara perlahan. Mereka terjebak dalam lingkaran setan. Mereka bekerja keras untuk membayar mobil, dan mereka butuh mobil itu untuk bisa bekerja keras. Mereka adalah pengungsi ekonomi yang tinggal di dalam alat kerja mereka sendiri.
berlari tanpa henti di atas roda tanpa pernah benar-benar sampai ke tujuan yang mereka impikan. Melalui channel 2.3, kita ingin lu sadar bahwa mobil-mobil yang lu tumpangi hari ini seringkali menyimpan cerita tentang rumah tangga yang retak dan kesehatan yang digadaikan. Penjara modern ini tidak memerlukan jeruji besi untuk mengurung korbannya. Ia hanya memerlukan sebuah kontrak kredit dan sebuah aplikasi yang terus berbunyi, menuntut pengabdian tanpa batas. Mas Andi hanyalah satu dari jutaan pion yang terpaksa menyerahkan hidupnya demi memutar roda kapitalisme digital yang tidak pernah peduli apakah ia sudah makan atau belum hari ini. Pernahkah lu berpikir, siapa sebenarnya Tuhan yang menentukan nasib seorang driver bisa makan hari ini atau tidak? Jawabannya bukan kerja keras, melainkan sebuah kecerdasan buatan atau algoritma yang bekerja di balik layar ponsel mereka. Inilah mandor digital yang tidak pernah tidur, tidak pernah merasa lelah, dan yang paling mengerikan, tidak memiliki setetes pun rasa empati. Algoritma ini bekerja dengan logika matematika yang sangat dingin, di mana manusia hanyalah dianggap sebagai sekumpulan angka dan statistik yang harus diperas produktivitasnya demi menjaga grafik keuntungan perusahaan tetap stabil. Sistem ini menciptakan sebuah kompetisi yang sangat brutal, namun tak terlihat secara kasat mata. Lu mungkin sering melihat para driver duduk santai di pinggir jalan, tapi di dalam smartphone mereka sedang terjadi peperangan data yang sangat sengit. Algoritma akan selalu memprioritaskan mereka yang memiliki performa sempurna di mata sistem. Siapa mereka? Mereka adalah driver yang tidak pernah menolak orderan meski jarak jemputnya tidak masuk akal. Mereka yang tetap mengaspal di tengah badai dan mereka yang rela tidak istirahat demi mengejar bonus yang standarnya terus dinaikkan. Kekejaman algoritma ini mencapai puncaknya saat terjadi kemacetan total atau bencana banjir di kota besar. Aplikasi menggunakan sistem harga pasti atau fixed price yang sudah ditentukan di awal. Bagi kita sebagai penumpang, ini adalah kepastian yang menyenangkan. Namun bagi driver, ini adalah jebakan maut yang menguras tenaga dan biaya. Saat sebuah perjalanan yang seharusnya hanya 15 menit berubah menjadi 2 jam karena macet parah, driver tetap dibayar dengan harga murah yang sama. Algoritma tidak peduli berapa banyak bensin yang terbakar sia-sia atau berapa banyak waktu produktif yang hilang. Ia hanya peduli bahwa pesanan sampai ke tujuan. Inilah yang para ahli sebut sebagai digital panopticon, sebuah bentuk penjara modern di mana para pekerja merasa diawasi setiap detik melalui GPS. Driver dipaksa untuk terus mengejar indikator performa yang standar nilainya terus berubah-ubah tanpa transparansi. Sekali saja seorang driver menolak satu orderan karena ingin makan atau sekedar selonjoran, skor performanya langsung jatuh. Hukuman digital pun segera diberikan. Akun mereka akan dibuat anyep atau tidak diberikan orderan selama berjam-jam, memaksa mereka untuk memohon-mohon pada sistem agar bisa kembali bekerja. Lebih jauh lagi, algoritma ini sengaja dirancang dengan sifat misterius agar driver terus merasa berada dalam ketidakpastian. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana sistem pembagian orderan bekerja secara adil. Ketidakpastian inilah yang menjadi senjata psikologis paling mematikan. Driver dipaksa untuk nekat bekerja melampaui batas kemampuan fisik mereka. Karena takut jika mereka berhenti sebentar saja, mereka akan kehilangan keberuntungan digitalnya. Mereka dibuat merasa bersalah pada sistem jika tidak bekerja secara maksimal, seolah-olah kemiskinan mereka adalah akibat dari kurangnya kerja keras mereka sendiri. Algoritma ini juga berfungsi sebagai pemutus ikatan emosional antara perusahaan dan mitra. Di perusahaan lama, jika ada masalah, driver bisa bicara dengan manajer. Di era sekarang, jika terjadi kesalahan sistem atau rating buruk dari penumpang yang tidak adil, driver hanya bisa mengadu pada bot atau customer service otomatis yang memberikan jawaban template. Tidak ada ruang untuk penjelasan, tidak ada ruang untuk pembelaan. Di mata algoritma, lu hanyalah komponen mesin yang bisa dibuang dan diganti kapan saja jika lu dianggap sudah tidak efisien lagi bagi ekosistem mereka. Di channel 2.3, kita harus membongkar narasi bahwa teknologi ini hadir sepenuhnya untuk membantu manusia. Realitanya, algoritma ini telah mencabut sisi kemanusiaan dari sebuah profesi. Ia telah mengubah manusia menjadi budak dari sebuah kode yang dirancang untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil.
Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan digunakan bukan untuk meringankan beban kerja, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tetes keringat driver dikonversi menjadi keuntungan bagi para investor, tanpa ada satu baris kode pun yang ditulis untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Kesimpulan pahitnya adalah kita sedang menyaksikan bentuk baru dari eksploitasi yang sangat rapi. Driver ojol dipaksa berlari di atas treadmill digital yang kecepatannya ditentukan oleh mesin. Mereka tidak akan pernah bisa benar-benar menang melawan algoritma, karena sistem ini memang tidak didesain untuk membuat mereka sejahtera, melainkan untuk menjaga agar mereka tetap cukup lapar sehingga terus mau bekerja di jalanan. Di balik kemudahan kita memesan layanan, ada jutaan nyawa yang sedang diperbudak oleh deretan angka yang tidak akan pernah mengenal kata cukup dan tidak akan pernah mengenal apa itu rasa lelah. Teman-teman, apa yang baru saja kita bedah bukan sekedar cerita tentang kegagalan sebuah industri taksi atau susahnya hidup jadi driver ojol. Ini adalah cermin retak dari peradaban kita saat ini. Kita hidup di era di mana kemudahan adalah segalanya. Tapi kita seringkali menutup mata pada harga yang harus dibayar oleh orang lain demi kemudahan tersebut. Ingatlah, di balik setiap pesanan makanan yang sampai tepat waktu di depan pintu rumah lo, atau setiap perjalanan murah yang lo nikmati, ada seorang ayah yang mungkin sudah 3 hari tidak memeluk anaknya, atau seorang veteran yang sedang menelan harga dirinya di bawah perintah algoritma yang dingin. Pesan moral dari investigasi kita hari ini sederhana. Jangan pernah biarkan teknologi mencabut rasa kemanusiaan dari dalam diri lo. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan zaman, tapi kita bisa memilih untuk menjadi konsumen yang memiliki empati. Dunia digital memang tidak punya hati, tapi kita punya. Mulailah dengan hal-hal kecil. Ucapkan terima kasih dengan tulus, berikan rating yang adil jika layanannya memang baik, dan jika lu punya rezeki lebih, berikanlah tips. Karena bagi mereka, beberapa ribu rupiah darimu bisa menjadi alasan mereka bisa mematikan aplikasi lebih awal dan pulang untuk tidur di kasur yang layak. Kekayaan sebuah bangsa bukan diukur dari seberapa banyak startup unicorn yang ia miliki, tapi dari seberapa manusiawi ia memperlakukan orang-orang yang menggerakkan ekonomi di kasta terbawah. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang hanya peduli pada kecepatan dan harga murah, tapi buta terhadap eksploitasi yang terjadi di depan mata. Mari kita jadikan kenyamanan kita sebagai berkah bagi orang lain, bukan beban yang mencekik leher mereka. Lu punya kekuatan untuk mengubah sedikit beban hidup mereka. Cukup dengan menjadi manusia yang peduli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis di channel 2.3. Dukungan kalian lewat subscribe, like, dan share sangat berarti bagi kami untuk terus menyuarakan realita-realita yang seringkali terabaikan oleh layar utama media. Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar tentang fenomena ini. Mari kita terus berdiskusi secara sehat dan membangun kesadaran bersama. Gua pamit, tetaplah kritis, tetaplah membumi, dan selalu ingat untuk menarik tuas kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita gas!